Salam saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengarahkan hati pikiran kita di dalam doa, meminta pencerahan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau boleh berfirman kepada kami melalui Alkitab yang akan diberitakan Tuhan. Biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh mengisi hati pikiran kami dan kami boleh menjiwai di dalam setiap laku hidup kami. Melalui firman-Mu juga Tuhan, bimbinglah kami untuk ke arah kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan yang makin hari makin serupa dengan Kristus. Hidup kami terus-menerus Engkau bimbing supaya kami terus berbuah di dalam Roh, dan kami Engkau bentuk sedemikian rupa menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sungguh-sungguh berbicara kepada kami pada hari ini. Dan kami Tuhan berdoa untuk siapapun yang menyaksikan bahkan mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan akan berkarya sesuai apa yang Tuhan rencanakan, rancangkan dan kehendaki atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi manusia, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini firman Tuhan saya berikan tema doa yang penuh penyerahan. Doa yang penuh penyerahan. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari secara nyata. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, doa yang penuh berserah atau doa yang penuh penyerahan, ini berkaitan dengan masa raya Prapaskah, di mana Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana Yesus berdoa dengan hati yang penuh dengan keberserahan. Disinilah sebuah doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, dengan begitu rupa Tuhan Yesus berserah secara total, baik pikiran, hatinya, bahkan kehidupannya ke hadapan Tuhan. Dan kita akan belajar bagaimana kita kembali memeriksa, merefleksikan diri tentang kehidupan doa kita masing-masing. Saudara, doa merupakan salah satu pilar penting di dalam kehidupan orang Kristen. Kalau orang itu menyatakan diri pengikut Kristus, menyatakan diri orang Kristen, ya jelas dia itu berdoa.
Kalau menyatakan diri orang Kristen nggak berdoa, nah kekristenannya diragukan. Jadi doa itu lekat dengan kehidupan orang Kristen. Bahkan di semua agama tentunya tahu dan mengenal apa itu namanya doa. Di dalam kekristenan itu sendiri doa itu bermacam-macam jenisnya. Tetapi kita bisa memeriksa bahwa berdoa itu ada yang bersifat komunal atau bersama-sama. Ada doa yang bersifat personal. Nah, yang bersifat personal atau pribadi ini dibawakan oleh pribadi-pribadi, dilakukan dengan sendiri, bahkan dengan sembunyi tanpa menunjukkan diri kepada orang lain. Dan dalam doa personal atau doa saya pribadi ini justru semakin kompleks, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena dua pribadi antara Tuhan dan manusia ini bertemu di dalam doa, di situ ada batasan-batasan yang tidak bisa diterabas, tidak bisa dilampaui. Batasan itu macam-macam, saudara. Jadi kita ini pencipta, Tuhan itu, kita ini ciptaan, begitu ya. Tetapi Tuhan itu pencipta, jelas berbeda. Tuhan itu maha hadir. Dan kita bukan maha hadir, saudara-saudara. Kita hadirnya yang selalu di situ. Di situ kita berdoa, di situ kita hadir. Tetapi Allah itu maha hadir. Berbeda sekali. Allah itu maha kuasa. Kemudian kita orang yang berdoa, apa sih kuasa kita? Kadang-kadang kita untuk mengetahui masa depan aja, kita tidak berkuasa, saudara-saudara. Tuhan itu tidak terbatas, unlimited. Tetapi kita itu serba terbatas. Apalagi di era pandemi semua terbatas, saudara-saudara. Tetapi Allah itu unlimited, tidak terbatas. Dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ada antara Tuhan dan manusia. Tuhan itu dikatakan the holy other, pribadi yang sama sekali berbeda. Jauh dari sekedar perkiraan-perkiraan kita. Tetapi melalui doa, Tuhan itu membuka hati, membuka tangannya demi kedatangan kita di dalam doa. Dan Dia mau menjawab segala doa-doa kita. Ini ada sebuah fasilitas rohani yang harus kita gunakan dengan baik. Supaya relasi kita dengan Tuhan itu makin dekat, dan kedekatan relasi itu bisa dipahami dengan sebuah kerinduan. Bersatunya antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Memangnya bisa, Pak? Ya mungkin butuh perjuangan. Itu kan namanya kerinduan. Itulah hasrat terbesar sebuah doa, yaitu kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan terlebih lagi kita menundukkan diri, kehendak kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, doa itu tidak sekedar permohonan. Doa itu ada yang kadang-kadang begitu lama baru terjawab. Ada doa yang penuh perjuangan, gak tahu kapan Tuhan menjawab. Tetapi ada doa yang ketika berdoa langsung cespleng dijawab oleh Tuhan. Suatu kali ada tim diakonia. Dia menuju sebuah kota. Jadi tim diakonia ini mau membagikan honor guru-guru agama Kristen yang belum terdaftar sebagai pegawai negeri. Jadi guru-guru honorer agama Kristen ini diberikan diakonia oleh sebuah gereja. Maka tim ini berangkat ke lokasi. Ada beberapa saudara-saudara. Dia membawa ratusan amplop ke beberapa kabupaten. Nah, dia suatu kali menuju ke suatu tempat, muter-muter nggak ketemu. Sampai sore tetap nggak ketemu, malam nggak ketemu, saudara-saudara. Akhirnya ada salah satu penatua ngomong gini, kayaknya kita tadi itu berangkat itu nggak berdoa ya. Cobalah kita berhenti aja, kita berdoa minta ampun sama Tuhan. Saudara, berhenti, kemudian setelah berhenti semua berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya mencari alamat ini kok nggak ada gini. Tetapi mereka berseru minta pertolongan kepada Tuhan, lalu amin. Saudara-saudara, setelah amin itu kok ada lampu di situ ya. Saudara-saudara, tinggal jalan lurus. Jalan 15 langkah. Itu tempatnya. Saudara-saudara, cespleng. Langsung dijawab Tuhan. Ada juga tentara yang beberapa hari melakukan pertempuran. Mereka terjebak pada situasi yang tidak ada makanan sama sekali. Karena tentaranya ini berdoa, saudara-saudara, 3 hari nggak makan. Dia berdoa kepada Tuhan.
Langsung dijawab Tuhan. Tiba-tiba ada babi hutan yang besar, luka-luka, tersungkur di kakinya. Dan malam itu mereka bisa bakar babi hutan itu, pesta daging. Saudara-saudara, ada doa seperti itu. Tetapi ada sejenis doa yang kita baca hari ini, yang mungkin kadang dilakukan oleh orang-orang Kristen, tapi kadang-kadang tidak pernah atau mungkin baru mengenal apa yang disebut sebagai sebuah doa yang disertai dengan totalitas keberserahan itu. Pasrah total. Dan ini tidak gampang, saudara-saudara. Tetapi marilah kita sebagai umat Kristen yang kita menyembah Yesus di masa-masa prapaskah ini, kita memahami secara mendalam apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, yaitu sebuah doa yang penuh dengan kepasrahan. Dalam pengalaman saya, saudara-saudara, bentuk atau jenis doa seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sangat sulit, sangat menantang. Kadang kita berdoa, biarlah Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Tetapi secara manusia pikiran ini jalan terus. Kadang-kadang ada seorang yang ketika anaknya sakit berdoa, Tuhan, kami tidak tahu, kami angkat tangan, saya berdoa menyerahkan. Memang ini adalah anakku, anak darah dagingku yang Kau hadirkan di dalam keluarga kami. Tetapi anak ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami serahkan kepadamu, biarlah Tuhan yang berkarya dalam diri anak saya. Saudara-saudara, ya Tuhan akhirnya menjawab. Tetapi keberserahan di sini, mari kita perhatikan baik-baik. Di mana ada satu ayat yang benar-benar harus terjadi di dalam kehidupan doa kita masing-masing. Yaitu apa, saudara-saudara? Dikatakan, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi, perhatikan saudara, bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara, ini penting. Ini ada sebuah ungkapan doa yang penuh dengan totalitas, penuh dengan keberserahan, pasrah di hadapan Tuhan. Di sini Tuhan Yesus tidak bicara tentang keakuan. Ini ada sebuah posisi bagaimana Tuhan Yesus itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menyatakan kehendaknya tunduk di dalam kehendak Bapa. Kehendak Bapa itulah yang terjadi. Jadi kalau orang itu berdoa dengan sikap yang arogan dan sombong, saudara-saudara, nggak mungkin dia mau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Bukan lagi bicara tentang kehendak-Mu yang jadi, bukan, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Mungkin rumusannya dibalik, saudara. Biarlah kehendak-Ku yang jadi Tuhan, bukan kehendak-Mu. Nah, ini orang sombong, saudara-saudara. Tetapi saudara, kita harus memahami bahwa ketika Tuhan Yesus berserah, di sini Tuhan Yesus menundukkan diri kehendaknya di bawah kehendak Bapa. Ini selaras dengan apa yang terjadi di kayu salib ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ya Bapa, kepadamulah nyawaku kuserahkan. Jadi ini selaras dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam doanya di Getsemani ini. Disitulah yang namanya hidup itu diserahkan secara total di dalam kehendak Bapa melalui doa. Saudara, apakah isi doa kita itu isinya hanya permohonan saja? Apakah isinya itu keluh kesah saja? Atau berserah? Berserah ini dipahami sebagai nggak tahu Tuhan, terserahlah Tuhan mau apa. Oh, bukan seperti itu, saudara. Tetapi keberserahan ini bicara tentang sebuah sikap yang aktif. Aktif yang mencari kehendak Tuhan. Aktif yang selalu mengetuk pintu surga untuk memahami kehendak Tuhan. Aktif untuk terus-menerus mencari dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah kebuntuan masalah. Jadi doa yang disertai dengan kepasrahan total itu, saudara, bukanlah sebuah tindakan yang pasif. Mungkin bagi dunia doa ini bukan kurang populer. Kalau saudara itu berdoa dengan berserah itu kadang-kadang, waduh, imannya kurang. Harus mengklaim
Doanya itu harus benar berapi-api dan mengimani bahwa apa yang kita minta itu terjadi. Ya bisa seperti itu. Tetapi Yesus itu mengajarkan kita itu berbeda. Mari kita perhatikan lebih dalam tentang arti berserah itu. Berserah itu, surrender, itu bicara tentang, seperti yang pernah saya ilustrasikan, itu berarti kita itu menyerahkan uang kepada bank untuk masuk dalam produk jasa deposito. Jadi kita mempunyai uang, kemudian kita serahkan kepada deposito, kita pasti punya keyakinan di dalam pikiran kita bahwa uang kita itu next time, pada akhirnya nanti saudara-saudara, ketika saya ambil dan kembali kepada saya, tidak lagi seperti apa yang saya serahkan, tetapi akan berbunga dan akan mendapatkan lebih lagi daripada yang saya serahkan. Nah saudara-saudara, uang diserahkan kepada bank, masuk deposito, dan kembali kepada pemiliknya, kembali kepada saya dalam jumlah yang lebih daripada yang saya serahkan. Prinsipnya seperti itu. Dan di sini Yesus itu menyerahkan hidupnya, kehendaknya, segala tujuannya di bawah kehendak Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan di kayu salib, dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Toh akhirnya Tuhan kan bekerja begitu luar biasa, bukan? Yesus dibangkitkan. Jadi saudara-saudara, dia tidak sekedar hidup, tetapi dia mendapatkan apa yang sudah diserahkannya itu dengan bentuknya yang luar biasa. Sebelum disalib itu berbeda dengan tubuh kebangkitan. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan apa yang menjadi bagian kita. Saudara-saudara, apapun yang kita serahkan kepada Tuhan, nanti pasti kembali kepada kita, bukan bentuknya yang sama. Saudara, Anda punya skill, punya talenta, punya bakat yang luar biasa. Ketika saudara menyerahkan skill, talenta, bakat saudara untuk melayani Tuhan, saya percaya hari ini dan 1 tahun ke depan, saudara akan menyerahkan talentanya, Tuhan akan memberikan yang lebih lagi. Saya sudah melihat banyak fakta seperti itu. Saudara menyerahkan hidup saudara ke hadapan Tuhan menjadi seorang rohaniwan, Tuhan pun akan menambahkan lagi dan tidak pernah kembali kepada kita dan bentuknya yang sama. Apapun itu saudara. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita seperti Tuhan Yesus, hidup yang disertai dengan doa-doa yang serius, doa-doa yang disertai dengan penyerahan total. Segala sesuatu yang kita kehendaki harusnya dikoreksi di bawah kehendak Bapa. Dan kita harus meyakini bahwa kehendak Bapa itulah yang utama. Oleh karena itu tugas kita adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berserah dengan satu keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita serahkan kepada Tuhan tidak pernah kembali kepada kita dengan hal yang sama, tetapi akan menjadi makin luar biasa, makin indah. Dan itulah yang harus menjadi semangat bagi kita di dalam doa-doa kita. Saudara, sekali lagi saya tekankan bahwa doa berserah itu di kalangan gereja-gereja tertentu atau orang-orang Kristen tertentu itu dikatakan doa yang kurang populer. Ya, bagi dunia saudara-saudara, doa seperti ini itu ada doa yang pasif, doa yang kurang iman, saudara. Tetapi orang berdoa itu harus dengan sungguh-sungguh mengetuk pintu surga supaya Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Ada yang ngomong begitu, saudara? Ya silakan saja. Kalau imannya sejauh itu ya silakan. Doa itu sebagai sarana untuk mengklaim janji-janji Tuhan. Ya silahkan kalau orang itu memang spiritualitasnya modal seperti itu. Tetapi Yesus hari ini mengajar jenis doa yang berbeda. Dan ini buat saya secara pribadi cukup berat dan susah, saudara. Tetapi kita tidak boleh menyerah, kita harus mencoba. Seperti Tuhan Yesus berdoa di masa-masa yang penuh dengan kesulitan. Di masa-masa seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan semua rencana kita itu membentur tembok,
seakan kita itu gelap gulita, tidak ada cahaya menghadapi segala masalah. Ingatlah, ada satu kunci yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, yaitu doa di dalam kepasrahan yang total. Dan kita melihat Tuhan Yesus pun menang dalam penyaliban dan dia dibangkitkan. Saudara-saudara, jangan-jangan doa kita salah arah. Mari kita koreksi. Berdoa itu terus-menerus harus dilakukan, betul. Ya, kalau orang bicara tentang doa itu selalu pertanyaan, pernah berdoa atau enggak? Ya. Doamu bagaimana? Apakah doanya itu sambil lalu? Tetapi saudara-saudara, berbahagialah bagi kita yang tergolong orang-orang yang berdoa. Yang lebih berbahagia lagi adalah kita orang-orang yang suka berdoa. Yang lebih bahagia lagi adalah kalau kita itu adalah pendoa. Tuhan tidak pernah tutup mata, tutup telinga terhadap doa-doa kita. Berapapun lamanya saudara berdoa, apapun yang saudara doakan, siapapun yang saudara bawa dalam doa, Tuhan selalu membuka mata, telinga, dan tangannya terbuka terhadap doa-doa kita. Oleh karena itu, satu keyakinan, kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada doa yang sia-sia, tetapi justru melalui doalah kita mengerti kehendak Tuhan. Hari ini banyak manusia dengan pencapaiannya yang luar biasa, dengan kemampuannya yang luar biasa, dengan iptek, penemuan teknologi, inovasi digital yang begitu rupa, saudara-saudara, mereka mulai sombong dan mereka berani mengatakan bukan kehendakmu yang jadi, tetapi kehendakkulah yang terjadi. Dibalik, saudara-saudara, saking pedenya manusia, tetapi hal memang ada. Ini jelas bukan sebuah doa yang bijaksana. Ini tidak sesuai tulisan orang bijaksana yang ada di dalam kitab Amsal. Di mana Amsal pasal 19 ayat 21 itu dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita itu mau terima atau tidak, yang terlaksana itu adalah keputusan Tuhan. Tugas kita sebagai manusia itu apa? Merancangkan sebaik-baiknya, memberikan perhitungan, prediksi, estimasi, demikian detail dengan ilmu pengetahuan yang kita punya. Dan kita melakukan perkiraan-perkiraan, perhitungan yang matang. Tetapi saudara-saudara, dikatakan di dalam kitab Amsal, yaitu yang terlaksana itu keputusan Tuhan. Amsal ini tidak ditulis berdasarkan teori yang jelimet atau sebuah ungkapan-ungkapan penting, bukan. Tetapi Amsal itu mengamati dan dia mencatat dengan kesehariannya, dan dia pun dekat dengan Tuhan. Dengan demikian dia diberikan inspirasi dari Tuhan untuk menuliskan bahwa yang terlaksana bukan rancangan manusia, tetapi keputusan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau orang itu bijaksana harus berdoa seperti Tuhan Yesus. Yaitu apa? Menundukkan kehendak kita, kehendak manusia di bawah kehendak Tuhan. Dan ini harus menjadi jiwa bagi kita di dalam memanjatkan doa-doa kita. Terus terang saudara-saudara, kalau kita itu punya permintaan begitu ya, permintaan ini sudah lama kita doakan belum dijawab, kita itu rasanya enggan untuk mengakhiri doa kita itu, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan, bukan kehendak. Rasanya itu ada sesuatu yang narik kita itu tidak lepas dalam mengucapkan seperti itu. Nah inilah saudara-saudara sebuah pergumulan. Walaupun begitu, tetaplah terus berdoa, jangan berhenti berdoa. Karena Tuhan suka dengan umatnya yang berseru dan berjumpa di dalam doa-doa yang penuh dengan kepasrahan. Saudara-saudara, tugas kita adalah berdoa dengan penuh keberserahan. Totalitas di dalam doa itu yang utama dan penting. Sekalipun kita, saudara-saudara, terlambat mengetahui kehendak Tuhan, itu pun bisa membuat kita itu gembira dan sukacita. Kita percaya bahwa kita harus menunjukkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Karena apa?
kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi hidup kita. Kehendak Tuhan itulah yang terutama di dalam hidup kita. Karena kehendak Tuhan itulah yang terlaksana di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tidak ada kata tidak. Kita harus menundukkan diri di bawah kehendak Tuhan. Kadang orang yang memaksakan kehendak di awalnya komplain, tetapi di akhirnya setelah tahu kehendak Tuhan, dia mulai bersyukur, minta ampun di hadapan Tuhan, dan dia pun bersuka cita. Saudara-saudara, sebagai penutup, yaitu kadang-kadang ada orang yang dalam tanda kutip terlambat mengerti kehendak Tuhan. Jadi suatu kali saya pernah pelayanan, diundang oleh seorang petani begitu ya. Pak, nanti ke rumah saya mau panen, nanti sekaligus doa gitu. Saudara-saudara, saya datang ke rumahnya, kemudian diajak naik motor sama pendeta yang mendampingi Pak Gembalanya itu, naik motor ke ladangnya, panen sawi, kemudian panen kacang merah, panen kacang panjang, banyak yang dipanen, saudara-saudara. Saya senang sebagai anak petani begitu ya. Kemudian sampai di rumah sudah ada ibu-ibu yang pada masak, kemudian kita berdoa mengucap syukur, kemudian kita makan. Ya saudara-saudara, saya masih ingat kesaksiannya itu. Suatu kali dia itu sedang menanam timun. Tidak tahu kenapa musim timun tahun itu kok banyak malingnya. Jadi timunnya yang sudah mulai ranum buahnya, menggemaskan begitu saudara-saudara, ternyata menarik mata maling-maling itu. Jadi maling itu mengambil timunnya. Saudara, padahal belum tepat untuk dipanen. Saudara melihat timunnya di maling itu sudah dicuri. Dia pun bergumul, gimana sih Tuhan? Kalau gini caranya, saya ini tidak bisa panen ditunda-tunda lagi. Maksudnya harus cepat-cepat panen. Tapi kalau cepat-cepat panen, lah untungnya itu dari mana? Untungnya nggak seberapa, malah rugi capek. Sudah dia menunda gitu, tapi sambil berdoa. Makin ditunda lama-lama nanti timunnya makin habis. Saudara, diputuskan panen. Akhirnya petani ini panen timun dini, saudara, dijual. Akhirnya setelah dijual ya laku sih. Masih untung walaupun sedikit. Ya, coba kalau ditunda lebih sabar lagi saya panen gitu. Pencuri itu nggak datang, saya mungkin panennya itu melimpah dan saya dapat untung banyak. Saudara, panen dini menghasilkan untung yang sedikit, tapi ya lumayan lah, walaupun sedikit bisa dinikmati. Tiba saatnya panen raya tiba, saudara. Panen raya sudah mulai, tiba saatnya, lalu semua orang di sana panen timun. Nah, saudara-saudara, di daerah itu ternyata ada sebuah masalah. Panen timun itu melimpah, persediaan timun itu melimpah, dan permintaan sedikit. Lalu apa yang terjadi? Timun nggak laku, saudara. Orang yang membawa timun ke pasar untuk dijual dibawa balik lagi ke rumah. Saking jengkelnya, dia mengatakan, saking jengkelnya Pak ya, pada waktu itu orang yang panen timun itu taruh di depan halaman Pak, busuk Pak. Orang yang mau ngambil, nggak ada laku. Saudara-saudara, mengetahui momen seperti itu, saudara, petani ini bersyukur. Aduh Tuhan, mohon maaf Tuhan. Kapan hari aku menggerutu tidak tahu kehendak-Mu. Sekarang aku tahu apa yang menjadi kehendak-Mu untuk panen cepat-cepat. Ternyata inilah aku mengetahui kehendak-Mu. Saudara, seakan-akan petani ini terlambat dalam memahami kehendak Tuhan. Ya, sepertinya Tuhan itu cepat panen, akan cepat panen. Disinilah dia bersyukur. Dia minta ampun sama Tuhan. Dan dia menangis. Saudara, dia mengatakan, ya nek dipikir-pikir ya telat gitu Pak, memahami kehendak Tuhan. Tetapi saya tetap bersyukur. Saudara, kapanpun, dimanapun, dalam momen apapun, kalau kita itu tahu kehendak Tuhan, kita akan bersuka cita, kita akan bergembira. Kehidupan kita penuh dengan pujian. Hidup kita makin bertumbuh dan relasi kita makin dekat. Dan hidup kita itu semakin
semakin membuahkan buah-buah roh dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, kita kembali mengarahkan doa-doa kita. Dengan mata yang berfokus kepada Tuhan, dengan hati yang terpaut kepada Tuhan, biarlah kehendak kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan kita rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan, itulah yang terjadi di dalam hidup saya, bukan kehendak saya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.